Di Provinsi Shaanxi, China, berdiri sebuah gunung yang telah membuat jutaan orang terpukau sekaligus ketakutan. Namanya Mount Huashan, atau Gunung Hua. Sekilas, gunung ini tampak seperti pegunungan indah pada umumnya, dengan puncak-puncak granit yang menjulang tinggi di antara lautan awan. Namun, di balik keindahannya tersembunyi jalur pendakian yang telah lama dikenal sebagai salah satu yang paling ekstrim dan paling menegangkan di dunia. Banyak orang datang ke sini bukan hanya untuk menikmati panorama alam, tetapi juga untuk menguji keberanian mereka. Bahkan, ada wisatawan yang mengaku lututnya langsung gemetar begitu melihat jalur pendakian dari kejauhan. Mount Huashan memiliki ketinggian sekitar 2.154 meter di atas permukaan laut. Meskipun bukan gunung tertinggi di China, gunung ini menjadi salah satu destinasi wisata paling terkenal karena bentuk tebingnya yang hampir tegak lurus. Dari kejauhan, gunung ini terlihat seperti dinding batu raksasa yang muncul dari bumi. Yang membuatnya semakin unik adalah kenyataan bahwa manusia telah membangun tangga, jalan setapak, kuil, hingga paviliun di tempat yang tampaknya mustahil dijangkau. Bayangkan bagaimana para pekerja pada ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu harus mengangkut batu, kayu, dan berbagai material bangunan ke atas gunung tanpa bantuan alat berat. Tidak ada kereta gantung, tidak ada jalan beton, apalagi mesin modern. Semua dilakukan dengan tenaga manusia, sedikit demi sedikit, melewati tebing curam dan jalur sempit yang bahkan hingga kini masih membuat banyak orang bergidik. Hasilnya adalah sebuah mahakarya yang masih berdiri kokoh hingga sekarang. Kuil-kuil kuno yang bertengger di puncak tebing seolah menyatu dengan batu granit, menciptakan pemandangan yang begitu menakjubkan hingga sulit dipercaya bahwa semuanya benar-benar dibangun oleh tangan manusia. Namun, keindahan Mount Huashan bukan hanya terletak pada arsitektur kunonya. Gunung ini juga memiliki sejarah panjang yang telah berlangsung selama lebih dari 2000 tahun. Dalam kepercayaan Taoisme, Huashan merupakan salah satu dari 5 gunung suci di China. Selama berabad-abad, tempat ini menjadi tujuan para biksu, pertapa, dan peziarah yang rela menempuh perjalanan panjang demi mencapai puncaknya. Mereka percaya bahwa gunung ini merupakan tempat yang memiliki energi spiritual sangat kuat. Semakin tinggi seseorang mendaki, semakin dekat pula ia dengan langit dan alam semesta. Karena itulah, banyak kuil dibangun di lokasi-lokasi yang tampak mustahil dijangkau. Hingga hari ini, beberapa kuil tersebut masih aktif digunakan sebagai tempat beribadah dan meditasi. Bagi wisatawan modern, perjalanan menuju puncak Mount Huashan bukan sekadar pendakian biasa. Sejak langkah pertama, ribuan anak tangga batu sudah menanti. Jalurnya terus menanjak, berkelok mengikuti bentuk gunung, dan semakin lama terasa semakin curam. Di beberapa titik, anak tangga dipahat langsung pada dinding tebing yang hampir tegak lurus. Pendaki harus memegang rantai besi yang dipasang di sisi tebing agar tetap seimbang. Sementara di sisi lainnya, jurang yang sangat dalam terbuka tanpa penghalang yang tinggi. Semakin tinggi mendaki, udara menjadi semakin sejuk dan tipis. Angin pegunungan bertiup cukup kencang, sesekali membawa kabut yang datang begitu cepat hingga menutupi seluruh pemandangan. Dalam hitungan menit, gunung yang semula terlihat jelas dapat berubah menjadi lautan kabut putih, menciptakan suasana yang indah sekaligus misterius. Saat kabut perlahan menghilang, panorama luar biasa mulai terlihat. Hamparan pegunungan membentang sejauh mata memandang, sementara awan bergulung di bawah kaki para pendaki. Momen seperti inilah yang membuat banyak orang merasa seolah sedang berjalan di atas langit. Namun, tantangan sesungguhnya masih menunggu di depan. Di balik tikungan-tikungan tebing yang curam, terdapat sebuah jalur yang telah mendunia karena tingkat bahayanya. Jalur inilah yang membuat nama Mount Huashan dikenal sebagai salah satu destinasi wisata paling ekstrim di dunia, yaitu Plank Walk, jalan kayu sempit yang menempel langsung di dinding tebing dengan jurang ratusan meter tepat di bawahnya. Jalur yang membuat lutut gemetar. Hal pertama yang membuat Huashan terkenal adalah jalur pendakiannya. Berbeda dengan gunung lain yang memiliki jalan tanah atau tangga biasa, sebagian jalur di Huashan dipahat langsung pada dinding tebing vertikal. Tangga batu yang sangat curam membuat pendaki harus memanjat hampir menggunakan tangan. Pada beberapa bagian, sudut kemiringannya mendekati 90 derajat. Jika melihat ke bawah,
Yang terlihat hanyalah jurang yang seolah tidak memiliki dasar. Banyak pendaki mengaku bahwa rasa takut mulai muncul bahkan sebelum mencapai setengah perjalanan. Semakin tinggi pendakian, jalur yang harus dilalui semakin sempit. Di beberapa titik, hanya ada ruang yang cukup untuk satu orang berjalan. Jika dua pendaki berpapasan, salah satunya harus berhenti sejenak dan menempel rapat ke dinding batu agar bisa saling melewati dengan aman. Yang membuat suasana semakin menegangkan adalah hembusan angin pegunungan yang terkadang datang cukup kencang. Saat angin berembus, tubuh dapat kehilangan keseimbangan jika tidak berhati-hati. Karena itu, sebagian besar pendaki memilih bergerak perlahan sambil terus berpegangan pada rantai besi yang dipasang di sisi tebing. Salah satu bagian paling terkenal adalah Thousand Feet Precipice, atau tebing 1000 kaki. Jalur ini berupa tangga batu yang sangat curam dan sempit, dipahat langsung pada dinding granit. Pendaki harus menaikinya satu persatu sambil memegang rantai besi. Dari bawah, jalur ini terlihat seperti tangga yang hampir berdiri tegak lurus menuju langit. Belum selesai menghadapi tantangan itu, pendaki masih harus melewati bagian lain yang dikenal sebagai 100 Feet Gorge. Lorong batu yang sempit ini diapit oleh tebing tinggi di kedua sisinya. Pada beberapa bagian, ruang untuk bergerak sangat terbatas sehingga pendaki harus melangkah dengan penuh kehati-hatian. Semakin mendekati puncak, rasa lelah mulai berpadu dengan ketegangan. Otot kaki terasa semakin berat, napas menjadi lebih cepat, sementara setiap langkah harus diperhitungkan dengan cermat. Tidak sedikit wisatawan yang memilih berhenti beberapa kali hanya untuk menenangkan diri dan mengembalikan tenaga. Meski jalur pendakian ini terlihat sangat ekstrim, pengelola kawasan wisata telah memasang berbagai fasilitas keselamatan, seperti rantai besi, pagar pengaman di banyak titik, serta papan peringatan yang mengingatkan pengunjung agar tidak terburu-buru. Pendaki juga dianjurkan mengenakan sepatu dengan daya cengkeram yang baik dan menghindari pendakian saat cuaca buruk. Namun, semua tantangan tersebut masih belum seberapa jika dibandingkan dengan jalur yang paling terkenal di Mount Huashan. Di balik salah satu puncaknya terdapat sebuah lintasan sempit yang membuat nama gunung ini dikenal di seluruh dunia. Jalur itu adalah Plank Wall, sebuah papan kayu yang dipasang menempel di sisi tebing vertikal, dengan jurang yang menganga tepat di bawah kaki para pengunjung. Disinilah keberanian benar-benar diuji. Banyak orang yang mampu menaklukkan ribuan anak tangga, tetapi memilih berhenti ketika melihat Plank Wall untuk pertama kalinya. Dari kejauhan saja, jalur tersebut sudah tampak begitu menegangkan. Sementara bagi mereka yang memutuskan untuk melangkah, pengalaman itu seringkali menjadi salah satu momen paling mendebarkan yang pernah mereka rasakan seumur hidup. Bagi sebagian besar pengunjung, momen pertama menginjakkan kaki di Plank Wall adalah saat di mana adrenalin langsung melonjak. Papan-papan kayu yang menjadi jalur pijakan dipasang menempel pada dinding granit yang hampir tegak lurus. Lebarnya hanya cukup untuk satu orang berjalan, sehingga setiap langkah harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Di satu sisi terdapat dinding batu yang bisa dijadikan pegangan, sementara di sisi lainnya hanya terbentang ruang kosong yang mengarah ke jurang yang sangat dalam. Saat menoleh ke bawah, pemandangan lembah dan tebing yang menjulang membuat banyak orang secara refleks kembali menatap lurus ke depan. Meskipun setiap pengunjung diwajibkan mengenakan sabuk pengaman yang terhubung ke kabel baja permanen, mereka tetap harus memindahkan kait pengaman satu persatu ketika melewati titik-titik tertentu. Proses sederhana ini membutuhkan ketenangan dan konsentrasi. Karena itu, pengunjung tidak boleh terburu-buru dan harus menunggu giliran apabila jalur sedang ramai. Suasana di Plank Wall juga berubah-ubah mengikuti kondisi cuaca. Ketika kabut turun, jarak pandang menjadi pendek sehingga tebing dan jurang seolah menghilang di balik awan putih. Sebaliknya, saat cuaca cerah, seluruh lembah terlihat jelas dari ketinggian, menghadirkan pemandangan yang luar biasa sekaligus membuat ketinggian terasa semakin nyata. Tak sedikit wisatawan yang awalnya sangat percaya diri, tetapi memilih kembali sebelum mencapai ujung jalur. Ada yang berhenti beberapa menit untuk menenangkan napas. Ada pula yang meminta waktu lebih lama karena rasa takut terhadap ketinggian muncul secara tiba-tiba. Bagi sebagian orang, tantangan terbesar bukanlah kondisi fisik, melainkan kemampuan mengendalikan rasa panik. Meski sering disebut sebagai salah satu jalur paling berbahaya di dunia,
Plank Walk saat ini dikelola dengan aturan keselamatan yang ketat. Jumlah pengunjung dapat dibatasi pada waktu tertentu untuk menghindari kepadatan, dan setiap orang diwajibkan mengikuti prosedur keselamatan sebelum memasuki jalur. Pengelola juga dapat menutup akses ketika cuaca dianggap tidak aman, seperti saat hujan lebat, angin kencang, atau kondisi lain yang meningkatkan risiko. Bagi mereka yang berhasil melewati seluruh lintasan, pengalaman tersebut sering digambarkan sebagai perpaduan antara rasa takut, lega, dan kagum. Di ujung jalur, banyak pengunjung berhenti sejenak untuk menikmati panorama pegunungan Huasan yang membentang luas. Setelah melewati ketegangan di atas papan kayu sempit, pemandangan itu terasa seperti hadiah atas keberanian dan kesabaran selama perjalanan. Tidak mengherankan jika Plank Walk kemudian menjadi ikon Mount Huasan. Ribuan foto dan video yang beredar di media sosial memperlihatkan orang-orang berjalan perlahan di atas papan kayu dengan latar belakang tebing curam dan lautan awan. Pemandangan yang tampak hampir mustahil itu terus menarik perhatian wisatawan dari berbagai negara dan menjadikan Mount Huasan sebagai salah satu destinasi wisata petualangan paling terkenal di dunia. Dulu jauh lebih mematikan sebelum sistem keselamatan modern diterapkan. Jalur ini jauh lebih berbahaya. Pada masa lalu, papan kayu yang digunakan lebih sempit dan minim pengaman. Sejumlah kecelakaan pernah terjadi, sehingga pemerintah China kemudian memperbaiki jalur, memasang kabel baja, serta menerapkan aturan keselamatan yang lebih ketat. Kini Plank Walk jauh lebih aman dibanding masa lalu, tetapi tetap memerlukan kondisi fisik yang baik dan keberanian menghadapi ketinggian. Setiap puncak di Mount Huasan menawarkan pengalaman yang berbeda, sehingga banyak wisatawan berusaha mengunjungi lebih dari satu puncak dalam satu perjalanan. Meskipun semuanya berada dalam satu kawasan pegunungan, karakter, pemandangan, dan suasananya memiliki keunikan masing-masing. Puncak Timur menjadi tujuan favorit bagi para pemburu matahari terbit. Sejak dini hari, para pendaki mulai berkumpul sambil mengenakan pakaian hangat karena suhu di atas gunung bisa sangat rendah. Saat cahaya pertama muncul di balik pegunungan, langit perlahan berubah dari gelap menjadi jingga keemasan. Kabut yang menyelimuti lembah di bawah perlahan tersibak, menciptakan pemandangan yang begitu indah hingga banyak orang rela bermalam di gunung hanya untuk menyaksikan momen tersebut. Berbeda dengan Puncak Timur, Puncak Selatan merupakan titik tertinggi di Mount Huasan dengan ketinggian sekitar 2.154 meter di atas permukaan laut. Dari sini, pengunjung dapat menikmati panorama 360 derajat yang memperlihatkan jajaran pegunungan, lembah hijau, serta tebing-tebing granit yang menjulang tinggi. Saat cuaca cerah, pemandangan dari puncak ini terasa seolah tidak memiliki batas. Sementara itu, Puncak Barat dikenal karena lanskap batu granitnya yang dramatis. Tebing-tebing curam dengan bentuk unik berdiri kokoh menghadap jurang yang dalam. Banyak fotografer dan pembuat film memilih lokasi ini untuk mengabadikan keindahan Mount Huasan, terutama ketika matahari mulai tenggelam dan sinarnya memantul di permukaan batu, menghasilkan warna keemasan yang memukau. Puncak Utara menjadi pintu masuk utama bagi sebagian besar pendaki. Dahulu, hampir semua orang yang ingin mencapai puncak harus memulai perjalanan dari sini melalui ribuan anak tangga yang menanjak tajam. Meskipun kini tersedia kereta gantung yang memudahkan akses, banyak pencinta petualangan tetap memilih jalur pendakian tradisional karena ingin merasakan pengalaman yang lebih autentik. Di sisi lain, Puncak Tengah menawarkan suasana yang jauh lebih tenang. Di kawasan ini terdapat beberapa bangunan kuno dan kuil yang telah berdiri selama ratusan tahun. Suara angin yang berembus pelan, aroma dupa dari kuil, serta pemandangan pegunungan yang membentang luas menciptakan suasana damai yang sangat berbeda dengan ketegangan di jalur-jalur ekstrim. Kelima puncak tersebut dihubungkan oleh jalan setapak batu yang mengikuti kontur pegunungan. Jalurnya berliku, naik turun, dan di beberapa bagian menempel langsung pada tebing granit. Selama perjalanan, pengunjung akan melewati gerbang-gerbang batu kuno, paviliun untuk beristirahat, kuil-kuil bersejarah, serta berbagai titik pandang yang menyuguhkan panorama luar biasa dari berbagai sudut. Perjalanan dari satu puncak ke puncak lainnya bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga menikmati setiap langkah di tengah lanskap yang spektakuler. Di setiap tikungan,
Selalu ada pemandangan baru yang membuat pendaki berhenti sejenak untuk mengagumi keindahan alam Mount Huasan. Inilah yang membuat banyak orang mengatakan bahwa seluruh kawasan gunung ini adalah sebuah petualangan, bukan sekadar satu puncak yang harus ditaklukkan. Kereta gantung di Mount Huasan bukan sekadar alat transportasi menuju puncak, melainkan bagian dari pengalaman wisata yang tak kalah mendebarkan. Begitu kabin mulai bergerak meninggalkan stasiun, pemandangan di bawah perlahan berubah dari pepohonan lebat menjadi jurang-jurang dalam yang diapit tebing granit raksasa. Semakin tinggi kabin melaju, semakin luas pula panorama yang terbentang di hadapan mata. Jalur pendakian yang sebelumnya dipenuhi wisatawan kini tampak hanya seperti garis tipis yang menempel di sisi gunung. Dari ketinggian, orang-orang yang sedang mendaki terlihat sekecil titik-titik bergerak di antara bebatuan. Pada hari yang cerah, pengunjung dapat melihat hamparan pegunungan Qinling membentang hingga ke cakrawala. Lapisan demi lapisan pegunungan berwarna hijau kebiruan menciptakan pemandangan yang begitu megah, sementara awan putih menggantung di antara lembah, seolah membentuk lautan yang mengelilingi puncak-puncak gunung. Namun ketika kabut mulai turun, suasananya berubah drastis. Kabin perlahan memasuki lapisan awan yang tebal hingga pandangan keluar menjadi putih seluruhnya. Selama beberapa saat, penumpang hanya dapat mendengar suara roda kereta yang bergerak di atas kabel baja, menciptakan sensasi seolah sedang melayang di langit tanpa mengetahui apa yang berada di bawah. Tak lama kemudian, kabin keluar dari balik kabut, dan pemandangan spektakuler kembali terbuka. Tebing-tebing granit yang menjulang tinggi muncul begitu dekat, memperlihatkan betapa kokohnya formasi batu yang telah terbentuk selama jutaan tahun. Dari sudut tertentu, pengunjung bahkan dapat melihat jalur-jalur pendakian yang menempel di dinding gunung, termasuk beberapa tangga batu dan jalan sempit yang tampak hampir mustahil untuk dilalui. Bagi sebagian orang, perjalanan dengan kereta gantung justru menjadi tantangan tersendiri. Saat kabin melintas di atas jurang yang sangat dalam, rasa berdebar tetap muncul meskipun perjalanan berlangsung dengan aman. Sensasi melayang puluhan hingga ratusan meter di atas lembah membuat banyak penumpang tanpa sadar menggenggam erat pegangan di dalam kabin. Meski demikian, kereta gantung telah membuka kesempatan bagi lebih banyak orang untuk menikmati keindahan Mount Huasan. Wisatawan lanjut usia, keluarga yang membawa anak, maupun mereka yang tidak mampu melakukan pendakian panjang kini tetap dapat mencapai kawasan puncak dan menyaksikan panorama luar biasa yang sebelumnya hanya bisa dinikmati oleh para pendaki. Sesampainya di atas, petualangan sebenarnya baru dimulai. Dari stasiun kereta gantung, pengunjung masih harus berjalan menyusuri jalur batu yang berliku menuju berbagai puncak, kuil kuno, dan tentu saja, Plangwalk yang telah mendunia. Dengan demikian, kereta gantung bukanlah akhir perjalanan, melainkan gerbang menuju salah satu pengalaman wisata paling menegangkan sekaligus paling mengesankan di China. Tradisi memasang gembok di Mount Huasan telah menjadi bagian dari pengalaman banyak wisatawan. Setiap gembok biasanya diberi tulisan berupa nama, tanggal kunjungan, atau pesan singkat yang memiliki makna khusus bagi pemiliknya. Setelah dikunci pada pagar besi, kuncinya sering kali dibawa pulang sebagai kenang-kenangan, meskipun ada juga yang memilih membuangnya sebagai simbol harapan yang telah dititipkan di gunung. Bagi pasangan, gembok tersebut melambangkan ikatan cinta dan harapan agar hubungan mereka tetap kuat menghadapi berbagai ujian kehidupan. Sementara bagi keluarga atau sahabat, gembok menjadi simbol doa untuk kesehatan, kebahagiaan, keselamatan, dan keberuntungan. Seiring berjalannya waktu, jumlah gembok yang dipasang terus bertambah hingga mencapai ribuan. Warna emas, merah, dan perak berpadu memenuhi pagar-pagar besi di sepanjang jalur pegunungan, menciptakan pemandangan yang unik. Di tengah lanskap tebing granit yang kokoh, ribuan gembok itu seolah menjadi bukti bahwa setiap orang datang ke Mount Huasan dengan cerita, harapan, dan impiannya masing-masing. Saat angin pegunungan bertiup, deretan gembok saling beradu perlahan, menghasilkan bunyi gemerincing yang lembut. Bagi sebagian pengunjung, suara itu menambah suasana tenang sekaligus memberikan kesan bahwa gunung ini bukan hanya tempat untuk mencari tantangan, tetapi juga tempat untuk merenung dan menghargai perjalanan hidup. Tidak sedikit wisatawan yang berhenti cukup lama di area ini,
Setelah melewati jalur-jalur curam yang menguras tenaga dan keberanian, Lautan Gembok menjadi tempat untuk beristirahat sambil menikmati pemandangan pegunungan yang membentang luas. Banyak pula fotografer memanfaatkan cahaya matahari pagi atau sore yang memantul pada ribuan gembok, menghasilkan foto-foto yang indah dan penuh makna. Fenomena ini menunjukkan bahwa Mount Huasan memiliki dua sisi yang berbeda namun saling melengkapi. Di satu sisi, gunung ini dikenal karena jalur pendakiannya yang ekstrim dan memacu adrenalin. Di sisi lain, gunung ini juga menghadirkan ruang bagi orang-orang untuk membawa pulang kenangan, menyampaikan harapan, dan mengabadikan momen berharga bersama orang-orang yang mereka cintai. Itulah sebabnya Mount Huasan tidak hanya dikenang sebagai salah satu gunung paling menantang di China, tetapi juga sebagai tempat di mana keberanian, keindahan alam, sejarah, dan harapan manusia bertemu dalam satu perjalanan yang sulit dilupakan. Tidak semua orang datang ke Mount Huasan dengan tujuan yang sama. Ada yang ingin menikmati keindahan alam, ada yang tertarik dengan sejarah dan kuil-kuil kunonya. Tetapi tidak sedikit pula yang datang hanya karena ingin membuktikan satu hal kepada diri mereka sendiri, apakah mereka cukup berani menghadapi salah satu jalur paling menegangkan di dunia. Bagi para pencinta petualangan, Mount Huasan bukan sekadar destinasi wisata, melainkan sebuah tantangan. Setiap langkah di jalur sempit, setiap anak tangga yang curam, dan setiap hembusan angin di tepi jurang menjadi ujian bagi keberanian, konsentrasi, dan kemampuan mengendalikan rasa takut. Ketika seseorang berdiri di pintu masuk Plangwall, reaksi tubuh biasanya muncul secara alami. Napas menjadi lebih cepat, jantung berdetak lebih kencang, telapak tangan mulai berkeringat, dan kaki terasa lebih berat dari biasanya. Bagi mereka yang memiliki rasa takut terhadap ketinggian, pengalaman ini bisa menjadi ujian mental yang sangat nyata. Namun, justru disitulah letak daya tariknya. Banyak pengunjung mengatakan bahwa tantangan terbesar bukanlah jurang yang terbentang di bawah, melainkan rasa takut yang muncul di dalam diri sendiri. Setiap langkah kecil yang berhasil dilewati memberikan rasa percaya diri, hingga akhirnya mereka menyadari bahwa keberanian bukan berarti tidak merasa takut, melainkan tetap mampu bergerak maju dengan hati-hati meskipun rasa takut itu ada. Setelah berhasil menyelesaikan jalur ekstrim tersebut, suasana hati banyak wisatawan berubah drastis. Ketegangan perlahan berganti menjadi rasa lega, bangga, dan puas. Tidak sedikit yang langsung mengabadikan momen itu melalui foto atau video sebagai kenang-kenangan atas pengalaman yang mungkin hanya terjadi sekali seumur hidup. Bagi para fotografer dan pembuat konten, Mount Huasan juga merupakan surga visual. Dari berbagai sudut, kamera dapat menangkap perpaduan tebing granit yang menjulang, jalur sempit yang menempel di dinding gunung, lautan awan, hingga siluet para pendaki yang tampak begitu kecil di tengah megahnya alam. Gambar-gambar seperti inilah yang sering menjadi viral di media sosial dan membuat semakin banyak orang penasaran untuk melihatnya secara langsung. Meski demikian, pengalaman di Mount Huasan bukan tentang mencari sensasi tanpa batas. Pengunjung tetap diingatkan untuk menghormati alam, mematuhi seluruh aturan keselamatan, dan tidak memaksakan diri jika kondisi fisik atau cuaca tidak memungkinkan. Tantangan sejati bukanlah mengambil risiko yang tidak perlu, melainkan menikmati setiap langkah dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Pada akhirnya, Mount Huasan menawarkan sesuatu yang jarang ditemukan di tempat lain. Gunung ini memberikan perpaduan sempurna antara keindahan alam, sejarah, budaya, dan petualangan. Tidak mengherankan jika banyak orang yang pernah mengunjunginya mengatakan bahwa mereka datang dengan rasa penasaran, tetapi pulang dengan kenangan yang akan mereka ceritakan sepanjang hidup. Keindahan yang sulit dipercaya saat cuaca cerah. Hamparan pegunungan tampak seperti lukisan tradisional China. Lautan awan mengelilingi puncak-puncak granit. Sementara kuil-kuil kuno tampak menggantung di sisi tebing. Saat matahari terbit atau terbenam, seluruh gunung berubah menjadi lautan cahaya keemasan yang memukau. Tidak mengherankan jika Mount Huasan sering muncul dalam film, dokumenter, dan media sosial sebagai salah satu gunung paling fotogenik di dunia. Keindahan Mount Huasan berubah setiap saat mengikuti cuaca, musim, dan cahaya matahari. Tidak ada dua kunjungan yang benar-benar sama. Pada pagi hari,
Kabut tipis sering menyelimuti lereng gunung, menciptakan pemandangan yang tenang dan penuh misteri. Seiring matahari mulai meninggi, kabut perlahan terangkat, memperlihatkan tebing-tebing granit raksasa yang menjulang megah di atas lembah. Dari beberapa titik pandang, para wisatawan dapat melihat hamparan pegunungan Qinling yang membentang tanpa ujung. Lapisan demi lapisan pegunungan terlihat memudar ke arah cakrawala, menciptakan efek visual yang menyerupai lukisan tinta khas Tiongkok kuno. Pemandangan ini telah menginspirasi banyak penyair, pelukis, dan seniman selama berabad-abad. Saat musim semi tiba, pepohonan mulai menghijau dan bunga-bunga liar bermekaran di sepanjang jalur pendakian. Udara terasa segar, sementara suara burung dan desir angin menambah suasana damai. Memasuki musim panas, kawasan pegunungan dipenuhi vegetasi yang lebat sehingga memberikan warna hijau yang kontras dengan tebing granit berwarna abu-abu. Keindahan itu kembali berubah ketika musim gugur datang. Lereng-lereng gunung berubah menjadi perpaduan warna merah, kuning, dan oranye yang begitu memikat. Banyak fotografer dari berbagai negara sengaja datang pada musim ini karena dianggap sebagai waktu terbaik untuk mengabadikan panorama Mount Huashan. Sementara itu, musim dingin menghadirkan wajah yang sama sekali berbeda. Salju putih menyelimuti puncak-puncak gunung, anak tangga batu, hingga atap kuil-kuil kuno. Di bawah sinar matahari, kristal-kristal es berkilauan seperti hamparan berlian. Suasana yang biasanya dipenuhi warna hijau berubah menjadi dunia serba putih yang tampak begitu tenang dan menakjubkan. Ketika matahari mulai tenggelam, langit perlahan berubah menjadi perpaduan warna emas, jingga, merah, hingga ungu. Cahaya tersebut memantul di permukaan tebing granit dan membuat seluruh kawasan gunung tampak bersinar. Banyak wisatawan memilih mengakhiri perjalanan mereka dengan duduk sejenak menikmati pemandangan ini, membiarkan rasa lelah terbayar oleh keindahan alam yang sulit ditemukan di tempat lain. Pada malam hari, suasana Mount Huashan menjadi jauh lebih sunyi. Lampu-lampu kecil dari kuil dan penginapan di puncak gunung terlihat berkelip di antara tebing-tebing gelap, sementara langit yang cerah dipenuhi ribuan bintang. Jauh dari hiruk-pikuk kota, tempat ini menghadirkan ketenangan yang membuat banyak orang merasa benar-benar dekat dengan alam. Tidak mengherankan jika Mount Huashan sering dijuluki sebagai salah satu gunung tercantik sekaligus paling dramatis di China. Keindahannya bukan hanya berasal dari lanskap alam yang luar biasa, tetapi juga dari perpaduan harmonis antara tebing granit, kuil-kuil kuno, lautan awan, dan jalur pendakian ekstrim yang menjadi ciri khasnya. Bagi siapapun yang pernah berdiri di salah satu puncaknya, Mount Huashan bukan sekadar destinasi wisata. Gunung ini adalah tempat di mana keagungan alam, sejarah ribuan tahun, dan keberanian manusia berpadu menjadi sebuah pengalaman yang akan selalu dikenang sepanjang hidup. Namun, di balik semua keindahan dan sensasi yang ditawarkan, Mount Huashan juga mengajarkan sebuah pelajaran penting. Gunung ini menunjukkan bahwa keberanian bukanlah tentang mengabaikan rasa takut, melainkan tentang menghormati alam, mengenali batas kemampuan diri, dan tetap melangkah dengan penuh kehati-hatian. Selama lebih dari 2000 tahun, gunung ini telah menjadi saksi perjalanan para pertapa, peziarah, pendaki, hingga jutaan wisatawan dari berbagai penjuru dunia. Masing-masing datang dengan tujuan yang berbeda. Ada yang mencari ketenangan, ada yang mengejar keindahan, ada pula yang ingin menaklukkan tantangan. Namun, hampir semuanya pulang dengan membawa cerita yang tak terlupakan. Di setiap anak tangga batu, di setiap tebing granit yang menjulang, dan di setiap kuil kuno yang berdiri kokoh di atas jurang, tersimpan kisah tentang hubungan manusia dengan alam yang telah terjalin selama berabad-abad. Semua itu menjadikan Mount Huashan bukan sekadar objek wisata, tetapi juga bagian dari warisan budaya dan sejarah yang sangat berharga. Meskipun jalur pendakiannya dikenal sebagai salah satu yang paling ekstrim di dunia, kawasan ini terus dikelola dengan mengutamakan keselamatan para pengunjung. Dengan mengikuti aturan yang berlaku, menggunakan perlengkapan keselamatan, dan menghormati kondisi alam, wisatawan dapat menikmati pengalaman luar biasa tanpa mengabaikan faktor keamanan. Ketika akhirnya meninggalkan puncak Mount Huashan, yang tersisa bukan hanya foto-foto indah atau video yang siap dibagikan ke media sosial. Yang paling membekas justru adalah pengalaman berdiri di atas tebing,
Merasakan angin pegunungan yang dingin, menyaksikan lautan awan yang membentang tanpa batas, serta menyadari betapa kecilnya manusia di hadapan keagungan alam. Mungkin itulah alasan mengapa Mount Huasan selalu berhasil memikat siapapun yang datang. Gunung ini menawarkan lebih dari sekadar panorama yang menakjubkan atau jalur yang memacu adrenalin. Ia menghadirkan pengalaman yang mampu membangkitkan rasa kagum, kerendahan hati, dan penghormatan terhadap alam dalam satu perjalanan yang sulit dilupakan. Jadi, jika suatu hari Anda berkesempatan mengunjungi China dan mencari destinasi yang memadukan keindahan alam, sejarah ribuan tahun, budaya yang kaya, serta petualangan yang memacu adrenalin, maka Mount Huasan adalah salah satu tempat yang layak masuk dalam daftar perjalanan Anda. Sebab di gunung inilah, setiap langkah bukan hanya membawa Anda semakin dekat ke puncak, tetapi juga menuju pengalaman yang mungkin hanya bisa dirasakan sekali seumur hidup.